Boleh tahu nggak pekerjaan kamu tuh apa? Gue kerja di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, gue sebagai program manager. Kalau lo kerja sebagai apa? Kebetulan belum kerja karena masih mahasiswa. Kuliahnya jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling. Dari awal tuh pengen jadi psikolog gitu. Ya cuma jadi guru BK nggak beda jauh lah ya. Sebenarnya untuk ngebantu orang-orang yang emang membutuhkan pertolongan gitu sih. Biasanya nih kalau nggak kerja weekend deh, biasanya ngapain sih? Kalau weekend gue balik ke Serang karena anak gue di Serang tinggal sama nyokap bokap. Punya anak berapa? Aku satu. Anaknya satu. Iya, kelas 4 SD. Oh. Nih pertanyaannya agak-agak lebih private ya. Udah punya pasangan belum, nggak pacar atau apa? Aku punya pacar. Oke. Iya. Kalau kamu tadi kan udah nyebutin ya punya suami. Boleh tahu nggak sih udah berapa lama? Gue nikah udah mau 11 tahun. Kalau boleh tahu, ada nggak sih rahasia yang ingin ceritakan ke aku? Rahasia gue itu udah hidup dengan HIV udah mau 11 tahun. Gue udah Aku speechless. dan gue gak bisa punya anak lagi. Oh. Kalau misalkan gue ngomong gue udah, gue masih agak enteng, masih agak nggak masalah. Cuman kalau misalkan di saat gue mau ngomong gue nggak akan bisa punya anak lagi, itu yang terberat. Berarti ya buat aku gue. mau merinding. Karena lo tau sendiri kalau misalkan anak nanya, apalagi Bu, kapan abang dikasih adik? Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa gue jawab. Aku speechless dulu. Kalau ada yang bisa dirubah dari diri kamu, satu hal aja, apa yang pengen kamu rubah? Kalau boleh dirubah dan diulang lagi, gue nggak mau disteril, gue masih mau punya anak. Karena itu menurut gue itu satu paksaan, itu diskriminasi. Karena gue diminta persetujuan itu, dan bahkan yang diminta itu bukan gue. Yang diminta form tanda tangan untuk melakukan sterilisasi itu adalah suami gue. Padahal menurut gue, yang berhak untuk menentukan pilihan itu adalah gue sendiri. Karena my body is my choice kan. Iya. Kan sekarang kan lo udah tahu nih rahasia gue. Bagaimana sih pandangan lo itu tentang Oda gitu, orang yang hidup dengan HIV itu kayak mana sih? Mungkin banyak orang yang, apa sih dia kan kena HIV gitu, dijauhin. Itu sama sekali nggak fair gitu lah. Kalau aku sendiri aku nggak masalah gitu. Ada nggak hal yang pengen lo ulang, lo bisa rubah saat ini tuh apa sih? Dirubah mungkin enggak sih, cuma kalau bisa ngomong ke diri sendiri di masa lalu, pengen bilang aja, kamu kuat kok, kamu baik-baik saja, kamu kuat. Udah. Kamu kenapa? Enggak, karena aku mikir dulu tuh ya, dunia itu jahat gitu. Aduh, aku sedih. Sebenarnya aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih ya. Ini baru pertama kali aku ceritain ke orang. Sabar ya. Aku nggak tahu sih itu dokter umur berapa. Aku divonis punya Bell palsy. Syarafnya tuh nggak bisa nyalurin gerakan otot lah, otot muka terutama. Jadi kayak aku tuh kuping kanan aku nggak bisa dengar. Aku nggak bisa kayak naikin alis dua-duanya gitu loh. Mungkin karena tampilan fisikku tidak sebaik itu, jadinya aku kayak dibully, tapi bukan secara verbal gitu, tapi secara emosional. Terus aku pernah mungkin self diagnose, aku merasa depresi. Aku pernah punya pikiran, bahkan udah menyiapin alat-alatnya untuk bundir. Aku membutuhkan pertolongan. Aku ke sepupuku yang dia guru BK. Aku bilang, aku depresi di rumah. Dengan niat sepupuku membantu mungkin ya, cerita ke orang tuaku. Tapi orang tuaku malah yang, emang depresi kenapa sih, orang gak pernah ngapa-ngapain. Jadi apa yang aku alami secara mental malah diremehkan. Ya masa aku di lingkungan terdekat aja digituin gitu. Dan jatuhnya sekarang aku punya trust issue ke orang-orang. Halo.
nggak? Iya boleh pelukan. Sekali. Aku speechless. Sama. Kenapa nggak dari dulu ya ketemunya? Mungkin jadi sahabat yang sangat baik ya kan. Aku emang nggak punya teman yang udah, tapi aku cuma punya pikiran doang. Akhirnya aku punya menjadikan teman baru aku gitu. Tapi Oda nggak nyeremin kan? Nggak kurus kan? Enggak. Fanny cantik kok, cantik dan nggak kekurangan apapun gitu. Dan dunia itu nggak jahat kok. Stop stigma dan diskriminasi untuk orang dengan HIV/AIDS, khususnya untuk anak-anak yang sekarang ada di Medan, di Solo yang dikeluarkan dari sekolahnya. Stop untuk melakukan diskriminasi itu. Cuman mau bilang bagaimana mereka mau menularkan ke teman sebayanya, sementara aku HIV positif yang udah jelas-jelas anakku keluar dari rahim aku, dari perut aku, dia negatif loh. Gimana cuman hanya berpelukan atau main biasa anak-anak kecil bisa keluar. Kalau kita hidup tanpa stigma dan diskriminasi pasti akan indah banget ya. Karena dia kan indah banget hidup. Akan saling menghargai banget.